Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur karena kita bisa kembali dalam program belajar Alkitab bersama, renungan satu pasal satu hari. Dan hari ini kita akan melanjutkan renungan kita dari Kejadian pasalnya yang kelima. Kita akan melihat beberapa nama orang yang disebutkan di dalam Alkitab. Mungkin pasal ini bagi kita adalah suatu pasal yang jarang sekali kita baca, karena hanya berisikan tentang nama-nama orang. Tapi ini bagian daripada Alkitab yang diberikan kepada kita. Pasti ada tujuan, pasti ada pembelajaran yang Tuhan inginkan bagi kita untuk kita pelajari. Dan sebelum kita merenungkannya, mari kita bernyanyi dari KPPK nomor 279, Memperkenankan Hati Tuhan. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku dia Tuhan, gunakan tiap waktu. Nah, dari apa yang akan kita pelajari hari ini, dari Kejadian pasalnya yang kelima, kita akan belajar satu hal juga, yaitu di mana kita hidup dalam dunia karena ada tujuan Tuhan, dan kita harus mempergunakan setiap waktu kita untuk melayani Dia. Sehingga di dalam akhir hidup kita mengetahui bahwa hidup kita tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Nah, mari kita sama-sama buka Alkitab kita, Kejadian pasalnya yang kelima. Kita akan baca salah satu ayat dan kita akan coba melihat dan merenungkannya bersama-sama. Kejadian pasal 5. Di sini firman Tuhan berkata kepada kita semua di ayat yang pertama, inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Ini kembali menceritakan kepada kita bagaimana Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan, dan mereka adalah makhluk ciptaan yang disebut sebagai manusia, termasuk seluruh penerus mereka nantinya, anak cucu mereka sampai kepada kita sampai pada hari ini. Jadi tidak pernah kita berevolusi dari binatang manapun, melainkan kita pada mulanya telah diciptakan oleh Tuhan sebagai manusia. Oke. Ayatnya yang ketiga dikatakan di sini, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Nah, rupa dan gambar Abraham di sini termasuk secara fisik sama seperti sama seperti Adam maksudnya, dan juga secara roh, yaitu mengandung atau membawa dosa asal yang dimiliki oleh Adam dan Hawa setelah mereka jatuh ke dalam dosa. Kepada keturunan mereka juga terdapat dosa yang sama. Buktinya mereka juga mendapatkan penghukuman yang sama, karena kepada anak-anak ini, keturunan Adam ini, mereka pun akan mengalami yang namanya sakit bersalin, dan juga akan mengalami kesulitan di dalam mendapatkan makanan mereka di dalam dunia ini. Ayatnya yang keempat, umur Adam setelah memperanakkan Set 800 tahun, dan ia memperanakkan anak lelaki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Oke, jadi di sini kita melihat umur Adam dan keturunannya sampai beberapa generasi nantinya itu sangat panjang. Ratusan tahun, bahkan 800-900 tahun. Kalau Abraham sampai 930 tahun. Nah, banyak anak yang diperanakkan oleh Adam. Tetapi di sini disampaikan kepada kita hanya satu nama yang disebutkan, yaitu Set. Dan ini kita akan melihat secara konsisten tentang nama-nama ini.
Orang-orang ini akan juga memperanakkan banyak sekali anak, tetapi hanya satu orang yang akan disebutkan sebagai generasi penerus. Nah, ini pencatatan nama-nama ini atau pencatatan silsilah dari Adam ini bukan tanpa tujuan. Ini menunjukkan kepada kita betapa Tuhan itu mau mendengarkan atau mau mengabulkan apa yang telah Ia janjikan. Ia menjanjikan bahwa salah satu di antara keturunan si perempuan akan meremukkan kepala si ular, dan itu harus kita tahu atau kita harus melihat bagaimana Tuhan bekerja dari generasi yang satu ke generasi yang lain sampai ke generasi berikutnya. Bagaimana Tuhan tetap memelihara generasi itu sampai munculnya nanti atau lahirnya Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia. Jadi nama-nama ini bukan tidak penting, nama-nama ini justru memberikan kita kepastian atau lebih lagi kepada bangsa Israel pada masa penulisan kitab Kejadian ini, bahwa mereka tetap dan selalu dipimpin oleh Tuhan yang setia akan segala janjinya. Jadi di sini kita melihat bahwa Allah sungguh mau melakukan apa yang telah Ia janjikan. Ayat ke-6, setelah Set hidup 105 tahun, ia memperanakan Enos. Dan Set masih hidup 807 tahun setelah ia memperanakan Enos. Dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Kembali, anak lelaki dan perempuan dia peranakan, hanya Enos yang disebutkan namanya. Jadi Set mencapai umur 920 tahun lalu ia mati. 10 tahun saja beda lama hidupnya dengan Adam. Okay? Nah, setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakan Kenan, dan Enos masih hidup 815 tahun setelah ia memperanakan Kenan, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun lalu ia mati. 905 tahun umur Enos ketika dia mati, dan ia telah memperanakan seorang anak bernama Kenan. Ayat 12. Nah, setelah Kenan hidup 70 tahun, ia memperanakan Mahalaleel, dan Kenan masih hidup 840 tahun setelah ia memperanakan Mahalaleel, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun lalu ia mati. Kenan adalah Mahalaleel, anak dari Kenan, itulah yang dipilih Tuhan untuk menjadi generasi penerus, yang nantinya dari generasi ini muncul anak yang dijanjikan itu. Oke. Kemudian dari Mahalaleel ini, ayat 15, dia hidup 65 tahun, ia memperanakan Yared. Dan Mahalaleel masih hidup 830 tahun setelah ia memperanakan Yared, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Mahalaleel mencapai umur 895 tahun lalu ia mati. Berarti 895 tahun namanya dia hidup sebelum akhirnya dia mati. Nah, setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakan Henokh. Nah, Henokh mungkin kita pernah dengar. Ini adalah nama yang cukup terkenal di dalam Alkitab, dan kita akan lihat apa yang terjadi dengan dia. Oke, Henokh. Dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakan Henokh, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun lalu ia mati. Berarti 962 tahun dia hidup. Kemudian di ayat 21 di sini dijelaskan tentang Henokh. Dan ini adalah satu pelajaran yang sangat penting bagi kita untuk kita catat. Kalau boleh di dalam Alkitab kita, mari kita garis bawahi tentang apa yang terjadi dengan Henokh ini, supaya kita di dalam kehidupan kita bisa seperti Henokh dan hidup kita tidak menjadi sia-sia. Ayat 21 berkata, setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Di sini dikatakan bahwa Henokh hidup bergaul dengan Allah. Nah, apa dimaksudkan sebagai hidup bergaul dengan Allah? Di sini berarti dia berjalan bersama dengan Allah. Sepanjang hidupnya tidak pernah dia meninggalkan Allah, dan Allah tidak pernah meninggalkan dia. Dia selalu, hidupnya itu selalu bersama-sama dengan Allah. Dia selalu berjalan bersama-sama dengan Allah. Itu artinya, kalau kita mau membayangkan secara imajinatif,
kita bisa katakan bahwa dimanapun Henokh berada, ada Tuhan di sana. Dan dia selalu menyadari kehadiran Tuhan di sisinya. Dan itu yang menyebabkan saya percaya hidup Henokh ini penuh dengan kebenaran. Tidak melakukan dosa. Bayangkan, coba kita bayangkan diri kita. Ketika dimanapun kita berada, saat ini saya tidak tahu kita berada di mana, mungkin di kamar kita, atau di tempat, di meja kerja kita, atau di jalan, atau dimanapun kita berada ketika kita sedang menyaksikan renungan ini. Nah, ketika kita sedang menyaksikan ini, bayangkan bahwa Tuhan itu ada di sisi kita. Dan dia sedang melihat kita, dia sedang memperhatikan kita, dia sedang mendengarkan kita. Dan bukan hanya itu, dia tahu apa yang kita pikirkan, dia tahu apa yang ada di dalam hati kita. Nah, setiap kali kita memiliki pengetahuan seperti ini, atau kita menyadari hal seperti ini, bahwa Tuhan ada di samping kita dan sedang melihat dan sedang memperhatikan kita, beranikah tidak kita untuk melakukan dosa? Pasti kita tidak berani, kan? Kita mau mencuri, biasa kalau orang mencuri, dia mencuri karena tidak dilihat oleh orang. Itu karena dia fokus kepada manusia. Tetapi kalau dia fokus kepada Allah, dia tahu bahwa dimanapun, walaupun semua orang tidak melihat dia, tapi Allah masih tetap melihat dia. Allah ada di samping dia, sedang memperhatikan dan melihat dia. Dan itulah Henokh. Hidupnya seperti itu. Makanya kalau kita bisa hidup seperti ini, kita pun bisa seperti Henokh, bergaul dengan Allah, hidup benar dan tidak melakukan dosa. Asal kita selalu ingat bahwa Tuhan ada di samping kita, bahwa dia sedang memperhatikan, melihat, mendengar, dan tahu segala sesuatu apa yang mau kita lakukan. Sehingga kalaupun godaan untuk melakukan dosa ada, kita tidak berani melakukan, karena kita tahu Tuhan sedang melihat kita. Pokoknya ada lagu anak sekolah minggu, mata Tuhan melihat apa yang kamu buat, baik yang baik maupun yang jahat. Terkadang kita jatuh ke dalam dosa, itu disebabkan bukan karena kita lemah, tetapi kita lupa bahwa Tuhan sedang melihat kita. Jadi kita harus selalu sadar dan menaruh dalam hati dan pikiran kita senantiasa, Tuhan sedang melihat, Tuhan mendengar, Tuhan tahu. Dengan begitu, walaupun dicobai oleh kedagingan kita dan dicobai oleh si iblis, kita tidak akan melakukan dosa. Kita berani untuk mengalahkan dosa dan berani untuk melakukan apa yang benar, walaupun itu sulit. Oke? Kita lanjutkan. Di sini ayat 23. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Tidak lama dia hidup, hanya 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, maksudnya tidak ada lagi. Orang tiba-tiba tidak melihat dia, tidak menjumpai dia. Kenapa? Karena dia diangkat oleh Allah. Henokh adalah seorang yang tidak merasakan yang namanya kematian di dalam dunia. Dua orang tokoh Alkitab yang merasakan hal demikian, Henokh dan nantinya kita melihat Nabi Elia. Oke, nah Henokh adalah salah satunya. Hanya satu syarat yang sangat sederhana, dia hidup bergaul dengan Allah. Saudara-saudara, mari kita seperti Henokh. Dan di sini ayat 25, setelah Metusalah hidup 187 tahun, ia memperanakkan Lamek, dan Metusalah masih hidup 782 tahun setelah ia memperanakkan Lamek, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun lalu ia mati. Kalau ditanya siapa manusia yang paling lama hidup di dunia, ini dia orangnya, Metusalah. Oke, Metusalah. Jadi ingat. Jadi kalau ada kuis, kita ditanyakan siapa manusia yang paling lama hidup di dalam dunia, kita ingat Metusalah. Oke? Metusalah. Saya ulangi sekali, Metusalah. Siapa tahu saya kuis kita suatu hari nanti. Metusalah, ya. Nah, dia hidup selama 969 tahun. Ingat aja 969. Oke? Gampang sekali untuk diingat. Nah, setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Nah, di sini lahir seorang yang sangat terkenal di dunia, baik itu orang Yahudi maupun bagi orang Kristen, yaitu Nabi Nuh.
Nah, kita melihat juga bagaimana Tuhan bekerja dari Adam. Dia begitu spesifik memilih salah satu di antara keturunan-keturunan mereka setiap generasinya. Muncullah orang-orang yang begitu hebat seperti Henokh, dan kali ini muncullah Nuh. Dan nama Nuh artinya adalah penghiburan. Makanya diberikan nama Nuh oleh ayahnya yaitu Lamek. Memberi nama Nuh kepadanya, katanya anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Kita melihat di sini memang hidup setelah dosa itu begitu mengerikan, begitu susahnya. Tanah harus disuburkan atau diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan makanan untuk mereka. Jadi memang hidup begitu susah, tapi kelahiran Nuh ini memberikan sukacita kepada mereka sehingga Lamek memberi namanya Nuh. Dan Lamek masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakan Nuh, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Lamek mencapai umur 777 tahun, lalu ia mati. 770 tahun namanya dia hidup. Kemudian setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Ketiga anaknya yang juga sama terkenalnya dengan Nuh, dan nanti kita akan membaca bagaimana ceritanya. Nah, di sini kita melihat nama-nama orang disebutkan. Oke, nama-nama orang tentang keturunan Adam. Dari Adam sampai kemudian lahirlah Henokh, dan akhirnya muncullah Nabi Nuh. Dan semuanya ini seperti saya katakan di awal tadi, dituliskan oleh Tuhan bukan tanpa tujuan. Tuhan mau mengingat mereka, mengingat nama-nama mereka, dan supaya kita juga tahu bahwa Tuhan sedang bekerja. Tuhan tahu, dan dia sedang bekerja di dalam setiap generasi yang lahir, dan dia memiliki tujuan untuk mereka. Oke, ada orang yang ditujukan untuk melakukan ini, ada orang yang ditujukan untuk melakukan itu. Untuk nama-nama di sini, mereka ditujukan untuk menjadi nenek moyang dari Henokh, menjadi nenek moyang dari Nuh, dan tentunya akan menjadi generasi-generasi yang terus berlanjut sampai Tuhan Yesus datang kembali. Nah, bagi kita hidup dalam dunia ini juga dengan dari generasi yang sudah berlalu dan sekarang adalah generasi kita. Dan kita mungkin pernah mengingat tentang nenek moyang kita, kakek kita, bahkan orang tua kita. Dan dalam setiap generasi, mereka memiliki kesulitan-kesulitan mereka sendiri. Mereka memiliki hidup mereka sendiri. Dan kita juga dalam generasi kita memiliki kesulitan-kesulitan kita sendiri. Dan juga kita memiliki hal-hal yang harus kita lakukan, tujuan dari kita, hidup kita sendiri. Nah, di sini kita bisa belajar bahwa di dalam hidup kita, ketika kita lahir di dalam dunia ini, bukan tanpa tujuan. Tuhan sudah menetapkan hal yang bisa kita kerjakan untuk Tuhan di dalam dunia ini, dalam generasi kita. Mungkin bagi saya, karena saya seorang hamba Tuhan, ya saya melayani Tuhan di gereja secara full time. Bagi saudara-saudari yang bekerja di luar sana, bukan berarti saudara-saudari tidak bisa melayani Tuhan. Tujuan kita hidup di dalam dunia adalah untuk melayani Tuhan. Jadi dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan, mari kita menjadi saksi yang baik bagi Tuhan, sehingga kita bisa diingat oleh Tuhan bukan sebagai orang yang melakukan dosa, melainkan sama seperti Henokh, sama seperti Nuh yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Jadi biar ini menjadi motivasi kita, sehingga ketika Tuhan mengingat nama kita seperti Dia mengingat nama-nama orang ini, Dia juga mengingat kita seperti Henokh dan seperti Nuh. Kita juga dalam hidup kita ini penuh dengan sukacita bersama dengan Tuhan, penuh dengan kedamaian bersama dengan Tuhan. Jadi kiranya Tuhan menolong kita semua mulai saat ini untuk hidup bergaul dengan Tuhan, berjalan senantiasa bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan memberkati.